Dalam video ini teman-teman, saya akan membuktikan bahwa benar Bang Ade Armando itu dijebak oleh temannya sendiri. Tidak usah lama-lama, kita mulai saja. Let's go! Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you. Ya, teman-teman semuanya. Pada video kemarin kita sudah melihat ya bagaimana tanggapan saya terhadap Bang Ade Armando soal dia mengutip 3 ayat di dalam Injil, dijadikan dia sebagai bahan dalam videonya di Cokro TV bahwa ketiga ayat itu juga bisa dijadikan ayat untuk permusuhan atau perlawanan bahkan peperangan begitu ya. Nah, kemarin kita sudah lihat di dalam 2 ayat. Nah, kali ini kita akan coba dengarkan apa yang dikatakan lagi ya Bang Ade Armando supaya teman-teman yang belum nonton video kemarin itu bisa lihat ya, menyimak ulasan saya dan ini dia yang kita akan komentari teman-teman ya. Bentar, kita akan coba lihat ya. Ini ya. Ini adalah perkataan dari Bang Ade Armando. Coba kita dengarkan dulu ya. Saya pernah dikirimi ayat-ayat yang mendorong peperangan di Injil. Misalnya dalam Matius ayat 34 ada pernyataan Tuhan Yesus, "Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai melainkan pedang." Lalu dalam Lukas ayat 51 Tuhan Yesus bersabda, "Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan." Atau juga dalam Lukas ayat 27 yang berbunyi, "Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku." Iya. Nah, inilah 3 ayat yang kemarin Bang Ade Armando itu gunakan untuk mendukung argumennya bahwa agama-agama lain juga mengajarkan tentang kebencian bahkan peperangan begitu ya. Nah, kali ini teman-teman kita akan buktikan apakah benar ayat-ayat ini yang ditunjukkan Bang Ade Armando itu menunjukkan bahwa orang Kristen diajarkan berperang, perlawanan begitu ya. Coba kita lihat sama-sama. Kemarin kita sudah bahas teman-teman di dalam 2 konteks ya. Kita kemarin sudah belajar sama-sama. Yang pertama kita kemarin sudah membahas di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 34 dan Lukas pasal 12 ayat 51. Ini adalah 2 bagian firman Tuhan, Matius dan Lukas. Ini adalah cerita yang sama ya. Ini adalah cerita yang sama teman-teman ya. Jadi ini bukan berbeda. Ini adalah cerita yang sama. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas yang di bawahnya, yang kedua, yaitu bagian kedua, kita akan coba melihat di dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-27. Kalau kita membaca sepotong gitu ya, seperti yang Bang Ade Armando lakukan ketika dikasih ayat oleh temannya gitu ya, kita memang menduga bahwa orang-orang Kristen itu diminta untuk berperang ya, bahwa dikatakan di sini ya, akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya. Nah, konsep Bang Ade Armando ini adalah Yesus aku di sini gitu ya. Bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Wah. Jadi orang-orang Kristen yang tidak suka gitu ya, maksudnya itu Yesus sebagai rajanya, semua seteru-seterunya ini dibawa ke depannya supaya dibunuhlah mereka di depan mataku. Teman-temannya dikasih Tuhan kalau kita baca ini memang kita bingung ya. Mana mungkin ya kita nggak bingung coba dengan ayat ini kalau kita baca sepotong begini seperti yang dilakukan Bang Ade Armando. Tentunya kalau Bang Ade Armando itu jeli maka dia akan lihat dulu apa sebenarnya yang terjadi di sini. Kenapa ayat ini ada? Kan begitu ya. Nah, inilah yang saya katakan Bang Ade Armando ini cacat logika. Dia dikasih satu ayat aja sudah menekankan bahwa orang-orang Kristen juga ayat-ayatnya juga menunjukkan ada diminta untuk saling berperang ya, saling bunuh dan lain sebagainya. Ah, itulah yang argumen dari Bang Ade Armando. Padahal tidak demikian. Coba kita lihat sama-sama. Kalau kita baca dalam konteks ayat ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus sebelum masuk ke Yerusalem. Ya, jadi ada 3 orang teman-teman diumpamakan ada 3 orang. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuhan, mina Tuhan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina.
Jadi tuannya itu menitipkan sejumlah uang kepada para karyawannya. Yang pertama dia datang ngomong bahwa mina tuan itu yang satu, yang dititipkan satu, itu telah menghasilkan 10 mina. Wah, kemudian tuannya kan senang kan? Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Bayangin ya, atas 10 kota luar biasa kan. Nah, kemudian datang hamba kedua ya, datang yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuhan telah menghasilkan 5. Jadi yang kedua ini dikatakan di sebelah sejumlah mina, ternyata dia usahakan jadi menghasilkan 5 mina. Wah, maka Tuhannya juga bicara, dan engkau, katanya kepada orang itu ya, dan engkau kuasailah 5 kota. Nah, ini kan ada rewardnya bagi mereka yang mengusahakan tanggung jawabnya dengan baik. Nah, kemudian ayat 20, dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Ini orang ketiga lucu ya, dikasih mina, nggak diapa-apakan, malah disimpan di sapu tangan. Nah, kemudian kita lanjut lagi teman-teman, 21. Sebab aku takut akan Tuhan. Ternyata dia takut kepada tuannya, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Wah ya, dia ketakutan sekali kalau tuannya itu adalah manusia yang keras katanya. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh. Wah ini tuduhan daripada orang ketiga teman-teman. Padahal tuannya itu sudah baik-baik ya, dikasih tanggung jawab supaya mengembangkan apa namanya itu mina yang diberikan ya. Yang satu memberikan 10, kemudian satu lapor ada 5 mina yang dihasilkan. Wah, kan luar biasa. Nah, ini orang ketiga ini aneh dan lucu gitu ya. Dia dia dikasih mina, tidak dilakukan apa-apa di mina itu, kemudian ditaruh di sapu tangan, kemudian malah nuduh tuannya ini adalah tuan yang keras, tuan yang mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Kan lucu ini. Malah menuduh tuannya ini kayak kayak apa ya, Tuhan itu nggak berhak lah gitu loh, mengambil laba daripada yang diusahakan oleh hamba-hambanya gitu kan. Ini tuduhan daripada karyawan kepada atasannya begitu ya. Nah kemudian katanya kepada orang itu, kata tuannya ya, "Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri." Nah ini ya dikatakan ya. Jadi tuannya akan menghakimi sesuai dengan perkataan anak buahnya sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, ya. Jadi tuannya ngomong nih, tuannya kepada bawahannya yang tidak mau melakukan apa-apa tadi, ya. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras katanya, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang saja? Wah, ini kan perkataan ini juga bagus ya. Kenapa kamu nggak kasih uang yang aku titipkan padamu kepada orang lain yang mau menjalankan uang itu? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Nah, kemudian lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina. Jadi orang yang pertama. Kata mereka kepadanya, Tuhan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ya kan? Kemudian jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Ini sebuah perumpamaan yang sangat bagus ya, mengajarkan tentang tanggung jawab. Nah, kemudian ada yang nggak suka dengan apa yang dilakukan tuannya gitu ya. Salah satunya orang ketiga gitu ya. Maka dia bilang nih di sini tuannya bilang, "Akan tetapi semua seteruku, semua yang tidak suka kepada Tuhan itu, yang tidak suka aku menjadi rajanya, menjadi tuannya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku." Nah, ini memang sebuah penghakiman, perumpamaan sebuah penghakiman ketika kita dikasih tanggung jawab tidak menjalankan tanggung jawab kita. Dan tentunya ini tidak disuruh dibunuh, tapi suatu saat kita akan dihakimi ketika kita tidak melakukan tanggung jawab kita dengan baik.
Wah, itu teman-teman. Jadi Bang Ade Armando ini salah logika ketika mengatakan ayat ini mengajarkan peperangan. Tidak. Justru ayat ini menggambarkan kalau kamu dikasih tanggung jawab, tidak menjalankan tanggung jawabmu dengan baik, nanti ada saatnya akan dihakimi. Kayak gitu ya, dihakimi oleh sang hakim sendiri, yaitu siapa? Allah. Ya. Ya. Jadi kita nggak boleh menghakimi satu dengan yang lainnya gitu ya. Tetapi Bang Ade Armando memang salah di dalam bagian ini. Ini tidak mengajarkan orang-orang Kristen suruh membunuh, tidak. Siapa? Siapa saya? Saya bisa membunuh orang lain, tidak. Justru ini raja, Tuhan gitu ya. Ya, Tuhan. Suatu saat nanti kita akan dihakimi menurut tanggung jawab kita. Apakah kita sudah melakukan tanggung jawab kita dengan baik? Nah, kebenaran ini adalah soal tanggung jawab, teman-teman ya. Jadi hati-hati teman-teman ketika membaca firman Tuhan, jangan sepotong-potong ya. Kalau sepotong-potong jadi seperti Bang Ade Armando ya. Jadi dia dijebak temannya, dikasih 3 ayat. Ini loh orang Kristen juga diajari membunuh ya. Ini loh bahwa Tuhan itu datang dengan pedang, bukan bawa damai dan lain sebagainya. Itu kan salah logika, ya kan? Dia membaca satu potong Alkitab, satu ayat Alkitab, kemudian dia generalisir bahwa orang Kristen itu diajarkan begitu. Ingat ya, orang Kristen tidak diajarkan membenci sesamanya, orang Kristen tidak diajarkan untuk saling membunuh. Ingat hukum Taurat di dalam 10 hukum, jangan membunuh. Ya, kenapa Bang Ade Armando ini terus kemudian mengatakan ini adalah ayat di mana orang Kristen itu diminta untuk membunuh? Nah, itu salah teman-teman ya, itu salah kaprah. Jadi dalam bagian ini, bagian kedua ini saya mau katakan Bang Ade Armando memang sudah salah di dalam memahami bagian ini. Ya maklum teman-teman, karena beliau kan juga tidak mengimani kitab kita ya, jadi kita harap maklum aja kepada Bang Ade Armando. Tetapi Bang, saya sarankan ketika Bang Ade Armando membaca Injil, bacalah sepenuhnya dulu. Di Injil itu sudah jelas. Ya sudah jelas. Kalau perumpamaan ini kan diumpamakan ya, seperti kisah lah untuk menjelaskan sesuatu supaya orang-orang pada saat itu ngerti kebenaran dengan baik. Maka dikasihlah perumpamaan. Nah, ini tentang kerajaan surga. Jadi orang-orang Kristen yang sudah dikasih tanggung jawab kepadanya, nanti suatu saat Tuhan akan meminta pertanggungan jawab. Nah, itu maksudnya Bang Ade Armando ya. Jadi ini bukan soal apa ya, diminta untuk membunuh dan lain sebagainya. Tidak, ini soal tanggung jawab yang suatu saat nanti sebagai orang percaya kita juga akan diminta tanggung jawab kita oleh Tuhan Yesus yang akan datang kembali dengan segera. Mantap jiwa kan? Jadi, mohon maaf ya Bang Ade ya. Kali ini saya tidak sependapat dengan Bang Ade Armando ya. Orang Kristen tidak diajarkan untuk saling menyerang, saling membenci ya. Kita semua saling harus mengasihi satu dengan yang lain, bahkan kita diajar untuk saling menghargai satu dengan yang lain. Terima kasih Bang untuk pemaparan Anda walaupun salah-salah gitu ya, tapi ya dengan ini mungkin Bang Ade Armando mendengar atau tidak itu urusan nomor 2, tapi yang penting saya sudah mengatakan dan mengajarkan apa yang saya pahami tentang firman Tuhan. Oke teman-teman, bila teman-teman suka video ini, silakan sebarkan, share, supaya banyak orang lain tahu makna apa yang disampaikan oleh Bang Ade Armando. Ternyata dia dijebak oleh temannya dan benar. 3 ayat itu diungkapkan oleh Bang Ade Armando, itu semuanya salah logika. Bang Ade Armando tidak membaca konteks daripada ayat itu muncul. Ya, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati ya teman-teman. God bless you guys. Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you.